Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Pagi, Bu. Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Kita harus selalu bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan di masa pandemi. Dan kalian juga harus bersyukur karena di masa pandemi ini nggak semua siswa dapat kesempatan untuk bisa bertatap muka seperti kita sekarang ini ya. Jadi kalian bisa bayangin tuh di teman kalian misalnya di pedalaman, dia akses sinyal pun tidak bisa gitu, jadi mau belajar juga bingung gitu. Nah, jadi di situ kalian harus bersyukur, oke? Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan Ketua kelas ya dipimpin. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ya, Bu. ya. Oke, setelah ini silakan seperti biasa kalian masuk ke Google Classroom kelas kita. Kemudian di situ sudah Ibu publish Google Form untuk presensi hari ini ya. Jadi silakan dibuka, kemudian diisi Google Form-nya lalu di-submit sebagai presensi kehadiran kalian hari ini. Oke, Ibu izin share screen ya untuk materi hari ini. Jadi kita melanjutkan materi matriks ya, masih di bab kedua. Sebelumnya Ibu mau review sedikit pembelajaran kita di pertemuan pekan lalu, yaitu kesamaan dua matriks, di mana dua matriks dikatakan sama jika memiliki ordo yang sama dari kedua matriks tersebut, dan anggota dari setiap matriksnya yang seletak dari kedua matriks tersebut juga sama. Maka kedua matriks tersebut dikatakan sama. Semoga kalian masih ingat dan akan terus ingat sampai akhir pembelajaran matriks. Oke. Selanjutnya untuk hari ini tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian mampu untuk menyelesaikan operasi penjumlahan matriks dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan matriks. Nah, untuk aktivitasnya, yang pertama adalah silakan kalian buka kembali AKPD yang telah dikerjakan bersama teman kelompok, yang pekan lalu sudah Ibu berikan di akhir pembelajaran. Kemudian nanti Ibu minta satu orang saja perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya, nanti Ibu tunjuk. Oke, nah ini adalah permasalahan yang ada di AKPD yang akan kita bahas hari ini. Nah, silakan kalian perhatikan, kemudian kalian buka kembali LKPD-nya. Di sini Ibu mau tanya, informasi apa saja yang ada pada permasalahan? Yang pertama, ada informasi apa di sana? Jenis pensil, Ibu. Oke, betul, Franz. Jenis pensil, yaitu di situ ada pensil grafit, pensil mekanik, dan pensil warna. Kemudian yang kedua, ada informasi apa lagi? Bulan, Bu, bulan penjualan. Betul, Mei. Bulan penjualan, yaitu bulan April dan bulan Mei 2021. Sama seperti namanya Mei, bulan Mei. Lalu yang ketiga, kota penjualannya. Iya, betul. Kota penjualannya di sini ada Kota Bekasi dan Kota Bogor. Kemudian yang terakhir, ada apa di sana? Banyaknya penjualan, Bu. Betul, karena ada banyaknya penjualan ya, yaitu data pada tabel yang tadi kita lihat banyaknya pensil yang ada dari masing-masing kota. Nah, dari pertanyaan yang sudah ditampilkan ini, Ibu mau dengar presentasi dari salah satu perwakilan kelompok yang sudah mengerjakan LKPD ya. Coba Ibu minta Mei Uli untuk presentasi, silakan screen sharing. Waduh, saya, Bu. Ya, Oke, silakan. Bu. Boleh Ibu akan matikan share screen-nya dulu ya. Oke, silakan Mei. Oke, udah tampil Mei. Iya, Oke, ini Bu. adalah LKPD yang diberikan ya. Saya mewakili teman-teman ya, Bu, untuk presentasi. Silakan, untuk menjawab Mei. pertanyaan di LKPD. Oke. Pertanyaannya, susunlah dalam bentuk matriks data penjualan masing-masing bulan. Masing-masing bulan di sini ada bulan April dan bulan Mei.
masing-masing bulan. Penjualan pensil bulan April. Karena di sini ada 1, 2, 3 baris dan 2 kolom, maka jawabannya ordo 3 kali 2 dengan elemennya seperti di tampilan. Nah, dia mintanya Gimana dalam 2 tuh? bulan. Bulan April sama bulan Mei ya, Bu. Betul. Di nomor 2 kan kita nih. Berarti ini tinggal kita tambahin aja, Bu. Begini, Bu, jawabannya. Nah, baris yang pertama 139 itu berarti jumlah penjualan pensil grafit dalam 2 bulan 139 buah. Terus yang baris kedua kolom 1 ini yang 91 ini berarti penjualan pensil mekanik dalam 2 bulan. 144 berarti penjualan pensil warna dalam 2 bulan. Itu dari kelompok kami, Bu. Oke, terima kasih Mei dan tim. Baik, di sini LKPD-nya sudah dikerjakan dengan sangat baik ya oleh Mei dan teman-teman yang lain. Jadi kalian sudah menuliskan matriks yang diminta dari soal nomor 1 dengan benar, kemudian yang di nomor 2 juga itu benar, karena yang diminta adalah penjualan masing-masing kota dalam 2 bulan ya. Nah ini, jadi di sini kalian sudah langsung menjumlahkan saja. Di Kota Bekasi itu di bulan April ditambah bulan Mei. Itu adalah penjualan di Kota Bekasi dalam 2 bulan. Begitupun juga yang di Bogor. Jadi ini jawabannya sudah benar. Nomor 2 juga Mei. Kemudian untuk nomor 3-nya boleh di-scroll lagi, Mei. Ya, Bu. Oke, nomor 3. Karena ditanyanya adalah penjualan masing-masing jenis pensil dalam 2 bulan. Nah, tadi kan kita udah cari tuh ya di soal nomor 2. Penjualan jenis pensilnya dari masing-masing bulan. Nah, nanti tinggal ditambah aja nih. Nah, jadilah matriks C seperti ini. Hasilnya juga matriks berordo 3 kali 1. Jadi untuk LKPD yang dikerjakan oleh Mei dan tim, jawabannya semuanya sudah benar. Terima kasih Mei dan tim juga untuk kelompok lain ya. Karena kesempatan kita hari ini hanya 1 perwakilan saja Ibu mintanya. Semoga semuanya juga sudah mengerjakan sesuai dengan instruksi ya. Terima kasih Mei, Ibu akan share screen lagi untuk melanjutkan materinya ya. Oke, jadi tadi kan kita diberikan pertanyaan 4 ini ya, yang sudah diselesaikan oleh kalian dalam kelompok, dan tadi diwakilkan oleh Mei sebagai perwakilan untuk mempresentasikan jawaban. Nah, dari situ Ibu harap kalian mampu menyelesaikan operasi penjumlahan matriks. Nah, di sini Ibu jelaskan sedikit terkait materinya. Operasi penjumlahan matriks, jika A adalah matriks A berordo M kali N dan B adalah matriks B berordo M kali N, maka matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks yang elemennya dijumlahkan sesuai dengan letaknya masing-masing dan berordo M kali N. Contohnya, nah, misalnya ada matriks A ordonya 3 kali 2, kemudian matriks B ordonya 3 kali 2 juga, ditanya A plus B berapa. Nah, kalian bisa lihat di sini. A plus B sama dengan matriks A ditambah matriks B, seperti yang tadi dijelaskan oleh Mei ya, yang penjualan di Kota Bekasi bulan April ditambah penjualan di bulan Mei. Nah, ini kalau misalnya kita tulis seperti ini, kita tinggal lihat aja nih, elemen yang posisinya sama, kita jumlahkan. Jadi gini, ini kan kolom matriks A, baris 1 kolom 1 ya, atau biasa kita sebut A11. Kemudian ini matriks B, baris 1 kolom 1 juga, kita sebut sebagai B11. Nah, karena dia berada di baris yang sama dan kolom yang sama, maka kita bisa menjumlahkan kedua elemen tersebut. Maka di sini Ibu warnain warna pink biar kalian lihatnya lebih jelas. Jadi 3 bisa kita tambah dengan 0. Begitupun dengan 1 dan 6. 1 itu adalah baris 1 kolom 2 atau A12. Dan 6 adalah elemen matriks B baris 1 kolom 2 atau B12. Sehingga 1 dan 6 bisa kita jumlahkan. Begitupun sampai ke 0 dan min 1. Nah, prosesnya akan menjadi seperti ini. Ya, jadi 3 tambah 0, 1 tambah 6, 4 tambah 8, dan seterusnya sampai ke 0 tambah min 1.
Nah, ini adalah hasil dari matriksnya. 3, 7, 12, 5, min 6, min 1. Nah, misalnya di sini kan tadi ada ini ya, kalian bisa lihat di sini, matriks A itu ordonya M kali N. Lalu B, matriksnya juga M kali N. Sehingga nanti hasil penjumlahannya ordonya tetap M kali N. Ya, jadi kalau misalnya nih di sini ordonya M kali P, lalu di sini M kali N. Nah, itu nggak bisa dijumlah. Kenapa? Karena kan baris dan kolomnya itu tidak sama. Jadi nanti kita mau jumlahin gimana? Elemen baris 1 kolom 1, misalnya elemen baris 3 kolom 2 ini nggak ada di baris di matriks yang satunya gitu. Nanti kita jumlahinnya gimana gitu. Jadi matriksnya itu ordonya harus sama ya. Kalian bisa lihat di sini M kali N hasilnya pun M kali N. Seperti itu. Ada pertanyaan terkait operasi penjumlahan matriks? Nah, jadi dari masalah yang tadi sudah kita bantu, tadi kan perusahaannya kita bantu dong cara untuk mengetahui jumlahnya berapa, kemudian data penjualannya seperti apa, kita sudah ngebantu perusahaan tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini belajar matriks itu sangat bermanfaat dong ya, karena kita sudah bisa menyelesaikan suatu permasalahan di perusahaan. Jadi nanti sangat berguna untuk kalian di kehidupan selanjutnya. Jadi setelah lulus kuliah, kalian bekerja, itu kalian bisa menggunakan matriks di perusahaan kalian. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini Ibu mau tanya, apa yang dapat disimpulkan mengenai operasi penjumlahan matriks? Ada yang tahu? Cuman bisa ditambah kalau ordonya sama, Bu. Betul, pinter Mei. Dua matriks bisa dijumlahkan jika kedua matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Satu lagi, apa lagi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Boleh? Yang dijumlahkan yang posisinya sama, Bu. Oke, pintar. Cara menjumlahkan dua matriks adalah dengan menjumlahkan setiap elemen-elemen yang seletak dari kedua matriks tersebut. Jadi kayak tadi ya, A11 ditambah B11 dan seterusnya. Oke, kita sudah sampai ke kesimpulan. Adakah yang masih belum paham terkait operasi penjumlahan matriks? Bu, berarti kalau beda nggak bisa, kalau ordonya beda nggak bisa dijumlah ya, Bu? Hasilnya Iya. gimana, Bu, nanti, Bu? Kalau ordonya beda, itu tidak bisa kita selesaikan, tidak bisa dikerjakan. Kenapa? Karena kan tadi baris, kalau misalnya nih, yang pertama itu matriks A barisnya 1 kali 2. Lalu matriks B ordonya adalah 2 kali 3. Nah kan kalau matriks 1 kali 2 itu kan dia punya 1 baris, 2 kolom. Terus kalau misalnya matriks B tadi 2 kali 3, dia punya 2 baris dan 3 kolom. Jadi kita nambahin elemen-elemennya tuh nggak ada pasangannya gitu. Jadi karena kan di sini kita harus menjumlahkan setiap elemennya yang seletak. Jadi nggak boleh ada elemen yang nggak punya pasangan untuk dijumlahkan. Maka ordonya harus sama gitu. Sudah paham? Ya, Bu. Ada pertanyaan lagi? Kalau diem biasanya udah ngerti semua nih. Ya kan? Sudah paham, Bu. Alhamdulillah. Oke, untuk menambah pengetahuan kalian, mengasah kemampuan matriks kalian, silakan kalian kerjakan penilaian individu ya. Setelah ini bukan publish di Google Classroom, silakan kalian kerjakan sebelum pekan depan kita bertemu, itu sudah harus disubmit. Nah, pertemuan selanjutnya apa sih? Pertemuan selanjutnya itu adalah operasi pengurangan matriks. Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih anak-anakku. Kalian sudah belajar dan bekerja dengan sangat baik. Baik dari pekan lalu, pekan ini, dan insya Allah pekan selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan kalian selama pandemi, selalu bersyukur karena selalu diberikan kesehatan, lalu diberikan kesempatan untuk selalu belajar. Nah, maka dari itu kita tutup dengan berdoa. Silakan Yaya dipimpin kembali. Mari teman-teman kita doa bersama di akhir pembelajaran kita, berdoa menurut agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai.
Makasih Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Untuk anak-anakku, Ya. Ibu pamit sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya.